Masyarakat Bahrain panik usai tahu Patrick Kluivert akan bawa banyak pemain keturunan top Eropa untuk perkuat timnas Indonesia. Masyarakat Bahrain panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Kabar ini sempat disampaikan Exco PSSI, Arya Sinulinga dan Ketum PSSI Erick Thohir. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Tentunya hadirnya Patrick Kluivert akan menjadi magnet bagi pemain keturunan agar mau perkuat timnas, jika Arya mengutip dari Instagram. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Maret 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Al Zain, desakan disampaikan untuk timnas Bahrain agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Bahrain saat ini. Timnas Indonesia semakin kuat, pemain naturalisasi dari Eropa terus berdatangan, kita harus bersiap, jika tidak ingin nasib sama seperti Arab Saudi, ujar Al Zain. Misi Indonesia untuk balas dendam ketika bertandang ke sini, Bahrain, tentu akan sangat berapi-api, jadi bersiaplah dari sekarang. Jangan terlena dengan prestasi yang kita capai kemarin, kita harus segera bersiap, tegasnya. Kevin Dix resmi ukir sejarah dengan gabung Mönchengladbach, jadi rekan setim penakluk timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, resmi teken kontrak dengan klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, yang akan diperkuatnya mulai musim depan. Defender kelahiran Belanda, 28 tahun silam, diresmikan sebagai calon anggota baru skuad Borussia Mönchengladbach, Minggu, 26 Januari 2025. Kevin Dix menandatangani kontrak dengan klub beralias di Vohland yang mengikatnya hingga 30 Juni 2030. Namun, kolektor satu pertandingan bagi timnas Indonesia itu baru akan menjadi bagian skuad Gladbach mulai musim depan. Ia tetap menjalani sisa kompetisi musim ini bersama klubnya sekarang, FC Copenhagen. Pemilik marga bakar besi yang diwariskan ibunya dari Maluku itu akan hijrah ke Jerman dengan status free agent alias gratis pada bursa transfer musim panas 2025. Hal itu terjadi setelah kontraknya selesai di Copenhagen per Juni mendatang. Kepastian bergabungnya Kevin terjadi sekelarnya dia menjalani serangkaian tes medis, Sabtu kemarin. Kevin adalah pemain bertahan yang berpengalaman dan serbaguna yang dapat bermain di semua posisi lini pertahanan, tengah, kiri atau kanan, ujar Roland Virkus, Direktur Olahraga Borussia. Ia membuat kami lebih fleksibel di lini pertahanan. Selain itu, dia adalah seorang pria sangat baik yang tahu persis apa yang ia inginkan. Ia akan sangat cocok dengan kami, katanya, dikutip bolasport.com dari laman resmi klub juara 5 kali Bundesliga. Si pemain tak kalah antusias menyambut petualangan baru di Gladbach. Di Vohland akan menjadi klub ketujuh dalam karir profesional Kevin. Sebelumnya dia memperkuat Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, Aarhus, dan kini Copenhagen. Transfer ke Gladbach juga menjadikan Kevin sosok pengukir sejarah. Dia bakal menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang memperkuat klub Bundesliga 1 atau kasta teratas Liga Jerman. Saya sangat senang karena kepindahan ke Borussia berhasil, tuturnya. Borussia adalah klub besar di Jerman, saya bersemangat dengan apa yang akan terjadi. Namun, saya masih memiliki target besar bersama klub saya sekarang dan menantikan paruh kedua musim ini bersama FC Copenhagen, ucap spesialis penembak penalti tersebut. Di skuad Mönchengladbach, Kevin akan bergabung dengan pemain musuh yang menaklukkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia adalah bek andalan timnas Jepang, Ko Itakura. Kevin dan Itakura sama-sama terjun di lapangan ketika Samurai Biru menekuk tim Garuda 4-0 dalam duel di Gelora Bung Karno, 15 November lalu. Selain Itakura, Gladbach memiliki talenta lain asal Jepang, Shio Fukuda, yang masih menanti kesempatan debut bagi timnas senior negaranya.
Klub Bundesliga terkesan dengan penampilan Dix di FC Copenhagen, di mana ia telah berkembang menjadi pemain yang tak tergantikan. Musim ini, ia telah mencetak 9 gol dan memberikan 3 assist di semua kompetisi. Angka-angka yang mengesankan bagi seorang pemain bertahan, tulis uraian media Belanda, Voetbal Primeur. Saat kepastian masa depan sudah menanti di Jerman, Kevin Dix pasti bertekad menuntaskan masa baktinya di FC Copenhagen dengan cara terbaik. Memperkuat klub tersebut sejak 2021, Kevin berpeluang memenangi titel Liga Domestik ketiganya untuk Copenhagen setelah musim 2021 hingga 2022 dan 2022 hingga 2023. FCK saat ini masih memuncaki klasemen Liga Denmark dengan 33 poin dari 17 pertandingan, cuma unggul selisih gol atas Midtjylland. Copenhagen juga bakal melanjutkan perjuangan di playoff babak 16 besar UEFA Conference League serta semifinal Piala Denmark. PSSI mengakui kembali mengejar striker keturunan untuk timnas Indonesia. Pasalnya, posisi tersebut yang sangat dibutuhkan tim Garuda. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga mengatakan, pihaknya sudah mengincar beberapa penyerang keturunan untuk menjalani proses naturalisasi. Namun, dia mengakui, ada pemain incaran yang masih pikir-pikir untuk membela skuad Garuda. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI tidak tinggal diam begitu saja untuk mencari penyerang naturalisasi. Pasalnya, posisi itu cukup dibutuhkan timnas Indonesia. Untuk stok striker masih terus kita cari yang mana yang memang kita punya ada memang jagoan, tetapi belum tertarik main di Indonesia, kata Arya di Jakarta. Arya mengatakan, saat ini memang baru pemain-pemain bertahan yang terus ditambah untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun karena ketersediaan pemain yang ada. Saat ini stok kita masih banyak di pemain belakang, jadi sekarang kita akan lebih fokus ke penyerang, ucapnya. Usai tampil moncer di round 3, saya lihat sudah banyak penyerang keturunan yang bermunculan, tegasnya. Rumor transfer pemain Jay Itzes, Inter Milan ikut berburu tanda tangan sang pemain. Jay Itzes tengah menikmati sorotan luar biasa di Serie A. Bek timnas Indonesia ini mencuri perhatian berkat penampilannya yang solid bersama Venezia. Walau timnya berjuang di zona degradasi, Itzes justru memperlihatkan konsistensi dan ketenangan di lini belakang. Kondisi ini memicu rumor transfer yang kian meluas. Torino dan Bologna sudah lebih dulu disebut-sebut menaruh minat. Namun, kabar terbaru menyebut Inter Milan juga siap bersaing untuk mengamankan tanda tangannya. Sebelumnya, Gianluca Di Marzio, jurnalis kenamaan asal Italia, sempat membeberkan situasi Itzes. Menurut Di Marzio, bek berusia 24 tahun itu masih fokus menyelamatkan Venezia dari degradasi. Jay Itzes ingin menyelesaikan musim dengan tuntas sebelum memutuskan langkah berikut. Meski begitu, spekulasi soal kepindahannya ke klub yang lebih mapan terus bergema. Nama Itzes mulai meroket ketika ia diklaim sebagai salah satu pemain Asia terbaik di Serie A. Performa konsisten, keberanian berduel, dan kepemimpinan di lini belakang membuatnya disegani, bahkan saat menghadapi tim besar seperti Juventus dan Inter Milan. Tak heran, Inter lantas digadang-gadang melihat potensi yang bisa menambah kedalaman skuad mereka, apalagi kalau ada perubahan di sektor bek tengah pada bursa transfer mendatang. Beberapa media Italia terkejut melihat dampak yang diberikan Itzes untuk Venezia. Indonesia selama ini tak dikenal sebagai ladang pemain berkualitas di Eropa. Namun, program naturalisasi dan kerja keras sang bek membuktikan sebaliknya. Ia tampil apik di setiap pertandingan, meski rekan-rekannya didera cedera dan tim kesulitan mencari kestabilan. Sungguh mengejutkan, Itzes mampu menjaga pertahanan walau tekanan dari lawan begitu besar, tulis salah satu media lokal Italia. Mereka juga memuji kemampuannya mencetak gol, seperti saat ia membobol gawang Juventus. Meski hanya 1 gol, torehan itu menunjukkan bahwa Itzes siap membantu serangan bila diperlukan. Rumor ketertarikan Inter Milan datang setelah Itzes sempat bertemu singkat dengan Simone Inzaghi usai laga melawan La Beniamata. Wajar bila isu beredar bahwa Inzaghi kagum terhadap cara Itzes membaca permainan. Selain Inter, Torino dan Bologna lebih dulu dikaitkan. Masing-masing tim membutuhkan bek tangguh yang dapat menambal kelemahan di lini belakang. Bagi Itzes, pindah ke klub lebih besar berarti lompatan karir signifikan. Ia berpeluang merasakan kompetisi Eropa, seperti Liga Champions atau Liga Eropa. Hal ini juga akan mengangkat profil timnas Indonesia di mata internasional.
Namun, langkah itu tidak mudah. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, mulai dari stabilitas menit bermain hingga penyesuaian strategi pelatih baru. Kontrak Itses di Venezia menjadi kunci. Bila durasinya relatif pendek, kepindahan pada bursa transfer musim panas bisa jadi kenyataan. Klub-klub peminat tak segan mengajukan tawaran, sebab harga Itses berpotensi naik bila performanya konsisten. Bagi Venezia, melepas bek andalan di tengah situasi sulit jelas bukan perkara sederhana. Jika Inter Milan benar-benar serius, mereka bisa memberi penawaran yang menarik. Selain soal gaji dan durasi kontrak, prospek bermain di level atas akan membujuk Itses. Kebersamaan dengan bintang-bintang Serie A lain juga membuka kesempatan Itses meraih trofi, sesuatu yang sulit ia dapatkan apabila terus bertahan di klub yang berjuang di zona merah sebagai kapten. Timnas Indonesia, Jay Itzes memikul ekspektasi besar. Ia diharap memimpin lini belakang Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman di Serie A tentu menjadi modal berharga. Jika benar hijrah ke klub papan atas seperti Inter, pengalaman Itzes akan makin kaya. Transisinya ke level internasional pun diprediksi lebih mulus, karena ia terbiasa menghadapi penyerang-penyerang elit setiap pekan. Kabar transfer ini juga berdampak pada popularitas Timnas Indonesia di kancah global. Kiper andalan Timnas Indonesia, Martin Paes, tak biasa bayangkan kegilaan supporter jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menurutnya, momen itu akan terasa sangat luar biasa. Martin Paes mengakui Timnas Indonesia memiliki basis supporter yang sangat luar biasa. Terbukti, setiap laga kandang dan tandang, tim asuhan Shin Tae-yong selalu mendapat dukungan yang total dari supporter. Ya, sangat luar biasa dengan kegilaan seperti ini. Satu hal yang saya bayangkan hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa, kata Martin Paes dilansir dari laman Kita Garuda. Paes pun merasa sangat beruntung Timnas Indonesia punya supporter yang luar biasa. Menurutnya, hal itu menjadi modal cukup penting dalam memajukan sepak bola Indonesia. Saya rasa dengan potensi dari Timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak, ucap Martin Paes. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin, akan tetapi sekarang kita memiliki banyak potensi, mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, sambungnya. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, sendiri punya kans lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab saat ini, Timnas Indonesia masih berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, mereka berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Mengenal Daniel Klein, kiper Augsburg keturunan Indonesia. Kiper Augsburg, Daniel Klein, terbuka minatnya untuk dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia. Belakangan ini, namanya menjadi sorotan, karena banyak pemberitaan mengenai keinginannya bergabung dengan Timnas Indonesia. Tentang Daniel Klein. Dikutip dari Transfermarkt, Daniel Klein, salah satu-satu pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Ia tercatat bermain di klub Liga Jerman, FC Augsburg. Ia terdaftar sebagai penjaga gawang sejak 2 Juli 2021 hingga 30 Juni 2025. Sepanjang karirnya, Daniel sudah bermain dalam 127 pertandingan dengan catatan kebobolan 192 gol dan 32 tanpa kebobolan. Daniel Klein lahir di Heidelberg, Jerman pada 13 Maret 2001. Ibu Daniel berasal dari Bali, dan ayahnya keturunan Jerman. Mereka tinggal di Jerman. Daniel mengawali karir sepak bola dari klub-klub lokal seperti VfB St. Leon dan FC Astoria Waldorf. Pada 2014, bakatnya terpantau oleh TSG 1899 Hoffenheim yang langsung merekrutnya ke tim muda. Selama di Hoffenheim, Daniel Klein bermain untuk kelompok umur U17, 2016, U19, 2018, dan Hoffenheim II, 2020. Pada 2 Juli 2021, ia direkrut oleh salah satu tim dari kasta tertinggi Liga Bundesliga, FC Augsburg. Ia menjadi salah satu dari 3 kiper Augsburg bersama Rafa Gikiewicz dan Thomas Koubek.
Daniel Klein adalah penjaga gawang muda dengan banyak potensi dan ia sekarang memiliki kesempatan untuk berkembang dan tampil mengesankan sebagai bagian dari skuad Bundesliga, komentar Stefan Reuter, Direktur Olahraga FCA, dikutip dari laman FC Augsburg. Pada musim 2021 hingga 2022, ia bermain sebanyak 12 pertandingan dan mencatatkan 4 kali clean sheet. Pada musim 2022 hingga 2023, Klein masih berada di Augsburg 2. Bedanya, ia hanya duduk di bangku cadangan. Beranjak ke musim 2023 hingga 2024, Klein dipinjamkan ke SV Sandhausen yang bermain di divisi ketiga Liga Jerman. Ia tampil 8 pertandingan dengan catatan 9 kebobolan dan 4 kali clean sheet. Bersama Sandhausen, Daniel Klein juga mengemas 3 penampilan dan berpartisipasi memenangkan Piala Baden. Pada musim 2024 hingga 2025, Klein kembali ke FC Augsburg. Di luar klub, Klein tercatat dalam skuad muda timnas Jerman sejak usia U15. Bersama skuad muda tim berjuluk Der Panzers tersebut, Daniel Klein menjadi bagian Jerman U16, 2 penampilan, U17, 5 penampilan, U18, 2 penampilan, hingga U19, 3 penampilan. Bersama skuad timnas Jerman U19, dirinya mencatatkan 2 penampilan. Di sisi lain, adu harga pasaran kiper Daniel Klein dengan Martin Paes akan diulas dalam artikel ini. Harga pasarannya bak bum dan langit. Nilai pasar Martin Paes saat ini berada di kisaran 26,07 miliar rupiah. Sedangkan, Daniel Klein hanya memiliki nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah saja. Terdapat beberapa alasan yang membuat nilai pasar Martin Paes lebih tinggi ketimbang Daniel Klein yang berstatus kiper klub papan atas Bundesliga, FC Augsburg. Nilai pasar Martin Paes jauh lebih tinggi karena memiliki pengalaman lebih gacor. Martin Paes sebelumnya diketahui pernah membela FC Utrecht di kasta teratas Liga Belanda. Saat ini, dia bermain di MLS bersama FC Dallas. Sementara Daniel Klein, dia belum memiliki banyak pengalaman di level profesional. Dalam karirnya hingga saat ini, kiper berusia 23 tahun itu lebih banyak bermain di level kelompok umur. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Australia, Sydney Morning Sport. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Australia. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, Indonesia akan bertemu dengan Australia pada pertemuan kedua, tepatnya di bulan Maret 2025. Australia akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Sydney Morning Sport. Kedatangan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia membuat kekuatan baru, sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Australia. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, ditulis Morning Sport. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan timnas Indonesia. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Australia, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Halo Sobat Bola. Sedikit lagi penuhi syarat naturalisasi, Patrick Kluivert bisa datangkan predator Brasil yang siap bela timnas Indonesia ini. Garuda dijamin gacor. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert bisa mendatangkan predator asal Brasil yang siap membela skuad Garuda ini. Sosok penyerang asal negeri Samba yang dimaksud adalah David da Silva, sang top skor Liga 1 2023 hingga 2024 yang kini memperkuat Persib Bandung. DDS, sapaan akrabnya, menyabet titel top skor Liga 1 musim lalu dengan torehan 30 gol dan membantu Maung Bandung meraih gelaran juara. Selain itu, David da Silva juga mendapatkan penghargaan sebagai Player of the Season alias pemain terbaik pada 2024. Berkat penampilannya yang ganas itu, sosok pemain bertipikal predator ini dinilai sangat dibutuhkan di lini depan timnas Indonesia yang masih tumpul. Menariknya, striker berusia 35 tahun itu mengaku bersedia untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia dalam wawancara dengan Transfermarkt Indonesia. Saat timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong, David da Silva belak-belakan berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk memakai jersei Garuda. Bahkan,
Pemain berkepala pelontos itu ingin mencetak sebanyak-banyaknya gol untuk timnas Indonesia di ajang internasional. Saya rasa saya akan menetap di sini, Indonesia, dan saya berharap bisa bermain untuk tim nasional juga, cetus David da Silva kepada Transfer Market Indonesia pada September 2024 lalu. Saya ingin memakai jersey Indonesia, hai Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, Red, saya di sini. Saya rasa timnas perlu mencetak lebih banyak gol, katanya sambil tertawa. Lebih jauh, DDS menyebut bahwa membela timnas Indonesia adalah mimpinya yang diharapkan bisa terwujud sehingga dia dapat bermain di kancah internasional. Ini adalah mimpi, kita harus memimpikan sesuatu yang tinggi. Semakin banyak kita bermimpi, semakin banyak pula kita berdoa, imbuhnya. Jadi saya berharap, saya termasuk orang yang terkabul doanya untuk mendapatkan kesempatan itu, mengenakan jersey timnas Indonesia, imbu pemain Brasil itu. Kini setelah pelatih timnas Indonesia ditukangi Patrick Kluivert, DDS bisa dijadikan opsi untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Terlebih, pemain berusia 35 tahun itu telah mencetak 100 gol selama bermain di Indonesia sehingga bisa dibilang sebagai striker legendaris. Pertanyaannya, apakah striker Persib Bandung itu eligible untuk dinaturalisasi menjadi WNI? Menurut pasal 9 UU Kewarganegaraan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sebagai informasi, DDS belum bertempat tinggal di Indonesia secara 5 tahun berturut-turut meski pertama kali datang pada musim 2018 hingga 2019 di Persebaya Surabaya. Sejak tahun 2018 hingga saat ini, dia berpindah-pindah negara. Setelah dari Persebaya, striker asal Brasil itu pindah ke Korea Selatan membela Pohang Steelers pada 2019. DDS kemudian kembali ke Persebaya pada pertengahan 2019. Pada awal 2021, dia bermain di Liga Malaysia bersama Terengganu FC. Lalu pada pertengahan 2021, DDS bergabung dengan Persib Bandung hingga saat ini. Karena tidak pindah-pindah, pemain 35 tahun itu tidak bisa dinaturalisasi tahun ini. Namun, dia sedikit lagi bisa memenuhi syarat itu tahun depan tepatnya pada pertengahan 2026 jika tetap tinggal di Indonesia sehingga menjadi 5 tahun berturut-turut. Terlepas dari akan dinaturalisasi atau tidaknya, DDS sudah melewati usia emasnya sehingga diprediksi sulit untuk menampilkan permainan terbaiknya lagi. Terlebih, dia baru saja menderita cedera hamstring sehingga harus absen membela Persib Bandung dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, timnas Indonesia harus bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memiliki 6 poin setelah 6 pertandingan, berada di peringkat ketiga grup C. Peluang Garuda untuk lolos pun masih terbuka lebar. Keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak merupakan faktor penting bagi PSSI dalam mengumpulkan pemain-pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Berbagai pihak telah bekerja sama untuk mendukung proses ini, termasuk PSSI, agen, pemerintah, supporter, content creator, dan para pemain itu sendiri. Di luar PSSI, ada banyak individu yang berkontribusi, seperti Yusa Nugraha, seorang pemain Indonesia yang dibesarkan di Belanda, yang sejak tahun 2020 aktif mewawancarai pemain-pemain keturunan Indonesia. Selain itu, di kalangan supporter, terdapat akun-akun media sosial yang rajin mencatat keberadaan pemain keturunan Indonesia di berbagai belahan dunia. Menariknya, di antara pemain timnas Indonesia, Kapten Timnas Indonesia siap berperan sebagai agen rahasia. Sebelumnya Jai Idzes mampu membujuk penyerang timnas Indonesia, yaitu Ragnar Oratmangoen. Keputusan Ragnar Oratmangoen untuk membela timnas Indonesia tidak terlepas dari peran jasa agen Jai Idzes. Winger berusia 26 tahun ini mengungkapkan bahwa Hamdan Hamedan, tenaga ahli menteri, TAM, di Kemenpora yang menangani urusan diaspora dan kepemudaan, adalah orang pertama yang menghubunginya terkait program naturalisasi. Saya menerima beberapa kali telepon dari Pak Hamdan, tetapi akhirnya Fardi Bahdim dan Jai Idzes yang menginformasikan kepada federasi dan kemudian mendatangi saya, jelas Ragnar Oratmangoen. Namun Jai Idzes kembali mengaku siap membujuk pemain keturunan yang bermain di Eropa agar mau membela timnas Indonesia. Saya selalu siap untuk meyakinkan para pemain keturunan agar mau membela timnas Indonesia, kata Jai Idzes.